ngerasain tuh tiba-tiba dijanjin apa, orang yang gimana, pas lagi maaf ya, pas lagi ini tiba-tiba ini ulang tahun buat acara pernikahan buat Mulyadi ya, kawinan. Itu gimana sih awalnya, Mas? Oke. Kemarin itu saya bikin kawinan ya. Jadi pertama ketemu saya di podcast, abis itu saya nggak tahu dia itu bawa, kira manajernya, tiba-tiba dia bawa calon istrinya. Sebenarnya dia bilang pacar sih ya. Pas podcast, tiba-tiba saya nanya, emang udah mau nikah belum? Udah, kata dia. Oh kapan? Saya bilang, tapi KUA aja bulan apa gitu, dia bilang bulan Mei. Akhirnya karena orangnya itu, dia itu nggak palsu ya, orangnya itu nggak palsu apa adanya, calonnya juga suci kalau salah namanya, nggak palsu. Pas saya nawarin ya semua apa yang saya lakuin bisa berbagi apapun itu ya, sesuai dengan apa yang hati saya mau ngomong. Dia pas podcast saya nawarin, mau nggak saya bikin pesta pernikahan, hadiah dari saya. Akhirnya mau. Terus dia sendiri gimana, Mas? Kaget nggak, percaya atau seperti apa? Dan matiin kan Sorry apa ya? dia kaget nggak atau seperti apa sih reaksinya ketika akhirnya dijawab sama Mas Baim buat bikin Sebenarnya dari podcast ya, cuman waktu itu dia reaksi gimana ya? Reaksi dia pasti dia lihat-lihatan dulu sama Sucinya, karena Sucinya orang malu banget. Lihat-lihatan dan mau dia bilang mau dia bilang, reaksinya tuh lebih ke nggak percaya sebenarnya. Ini benar atau nggak sih? Banyak juga misalkan kayak begini kan, kadang-kadang setelah cut tiba-tiba udah selesai. Saya pun pernah ngerasain tuh, tiba-tiba dijanjin apa, orang yang gimana, pas lagi maaf ya, pas lagi ini tiba-tiba jalan, cuman itu doang bohongan ternyata. Sering banget. Cuman kalau kita insya Allah apa yang kita ngomong kita tanggung jawab ya, itu dia. Dan akhirnya kejadian, saya ke Pekanbaru juga, tapi dia permintaan dia waktu itu. Mas Baim datang juga, tapi ya Pekanbaru saya datang. Akhirnya saya datang sama Kiano. Spill dong konsepnya sendiri seperti apa sih? Saya nggak ngurusin. Artinya ketika datang ke sana seperti apa gitu suasana? Suasana itu di restoran. Tadi yang ngambil rayain, akhirnya yang diundang 300 orang, banyak banget. Saya maaf, saya juga nggak di sana tuh dari awal. Jadi dari jam 12 sampai jam 3 ya. Saya datang jam 2.10 apa, karena saya harus kerja dulu. Dan di situ ya biasa rame, tapi saya pengen melihat suasananya, konsepnya apa, nggak kelihatan karena kan udah keramaian ya. Iya, ada yang minta foto, selamatin dia juga, tapi dia nggak pernah. Kan baru ini orang Pekanbaru dulu. Yang satu agak jauh, Mas Mulyadi ada. Saya senang sebenarnya gini, ketemu sama keluarganya. Saya penasaran, karena Mas Mulyadi itu orangnya apa adanya. Yang satu perempuannya, Sucinya, itu orangnya saya jujur, dia itu cantik, dan saya selalu nanyakan kenapa milih dia, kenapa mau sama dia. Ini kejujuran ya ini. Dari dua orang hebat ini, saya mau lihat orang tuanya seperti apa. Saya orangnya gitu. Saya dari ada orang hebat itu pasti saya mau lihat orang tuanya. Ketika orang tuanya mencerminkan, memang orang tuanya yang hebat. Dan saya kemarin lihat ya, semua orang tuanya agamanya bagus banget. Ya. Kenapa alasannya mungkin ketertarikan seorang Baim Wong? Nah, lebih ke apa sih melihat sosok Mulyadi selain tadi orangnya jujur gitu? Lebih ke karakternya aja sih kalau saya, karakter itu susah lah saya bilang ya, semua itu kayaknya spontan, apa adanya, bicara pun juga mau nggak ini, tidak ada yang direncanakan, semuanya sama seperti apapun itu. Kalau saya misalkan di luar apa mau ngasih apapun saya nggak tahu sebenarnya, tiba-tiba yang keluar ini, nggak pernah saya merencanakan semuanya. Tapi kenapanya pasti ada yang menarik, dan ada yang saya bilang dari mereka itu yang mendorong saya untuk bisa susah ngomongnya, semuanya itu bicara, bukan, kadang-kadang saya bingung sih, karena dari yang kemarin lah contoh paling simple ya, saya ada berbagi di luar lah kemarin subuh waktu itu jam 2:30,
Saya cari subuh karena saya mau cari sepi sebenarnya. Wah, nggak ada mobil tapi ada orang kerja, nanti habis itu kita bantu karena dia kan orang pekerja keras berarti ya. Saya keluar tiba-tiba salahnya di Jakarta jam berapa aja rame. Nggak ada sepi-sepinya, saya bilang Jakarta jam 3 lagi. Akhirnya saya ke mana, masuk ke belokan, habis itu saya ada ke gang sempit banget. Saya masuk ke situ. Ternyata di situ ada tukang bubur. Dia lagi ini, ternyata bubur itu lama ya, buatnya 3 jam begini, dan nggak boleh berhenti karena takutnya berkerak, dan akhirnya dia itu gosong. Saya ada satu orang dalam, saya nunggu orang, kan saya mau mencari istilah pejuang subuh ya. Saya dengar dia, Mas, orang yang balik, dan akhirnya orangnya bilang dia langsung salawat, Allah maksudnya langsung merinding, dia langsung balik badan merinding, dan akhirnya dia cerita sama saya, Allah itu ada ya, ini yang saya minta terus setiap hari salawat, mau ketemu ya sekali, dan akhirnya bukan ketemu, saya ketemu dia dengan belokan semua itu ya. Nah itu coba misalnya saya nanya sama kalian, yang menggerakkan saya siapa? Yang di atas. Semua bisikan itu ada. Itu yang saya nggak bisa bilang sama kalian, kadang-kadang mau dijelasin ya. Kenapa Pak Mulyadi, Mas Mulyadi? Kenapa? Saya nggak bisa jelasin sebenarnya. Semua itu ada yang ini, akhirnya saya ngomong, mau nggak sih? Sama seperti jalan itu. Nggak bisa saya bilang kenapa saya lewat jalan itu. Kenapa tiba-tiba saya masuk? Jadi kebetulan, Bos. Asal kita tahu agama. Koboi jalanan nih Mas, yang di ya mungkin gimana sih Mas, Apa nih? yang Yang di wawancara Jakarta, korban Polres koboi Jakarta jalanan itu Barat. Mas, yang Koboi kemarin di- jalanan. yang di Jakarta Barat itu. Polres Jakarta Barat. Saya sebenarnya orang pertama sebenarnya yang tahu ya. Yaitu WhatsApp-nya ada di saya orang pertama mungkin, karena masih ada semua WhatsApp-nya. Cuman maaf saya tidak berani kalau orang yang pertama untuk itu, takut saya. Tahu Trauma. apalagi takut lah. Trauma gitu. Malah kan bilang trauma, cuman saya tidak pernah mau menyebarkan sesuatu sebelum itu pasti. Takutnya jadi fitnah, takutnya jadi apa, saya menjaga itu sih. Saya nggak mau lah hanya gara-gara itu sesuatu hal kejadian yang misalkan viral atau segala, ketika itu jelas ditangkap berapa baru nggak mau saya nggak akan menggunakan media sosial untuk hal seperti itu sih. Lebih hati-hati sekarang. Bukan itu pertanggungjawaban sananya, orang-orang mungkin nggak sadar ya, tapi mata berapa yang melihat, apalagi jutaan orang ya, dia nggak komen aja dia kesel atau nggak dia apa, kita nanggung dosanya ya, berapa banyak gitu loh. Saya selalu diingetin sama Ustadz sama segala, hati-hati, bukannya membanggakan sebenarnya, tapi lebih hati-hati karena ketika kita salah menggunakannya ya, persepsi orang ketika misalkan lah kita bicara flexing kali ya, ada orang yang istilahnya dia nggak suka, sombong atau nggak apa, kan pemikiran dia saya nanggung. Saya takut, saya memakai media sosial lumayan agak saya jaga banget, saya takut. Mas Rem, ini yang koper hilang ini ada maksudnya permintaan maaf kah atau sudah cash close gitu? Wah, udah nggak usah, saya nggak penting, yang penting kopinya yang balik. Oh, sudah balikin. Mas satu lagi Mas, tapi ngeliat pelakunya kemarin kan udah ketangkap ya Mas, mungkin gimana lihatnya Mas Mem? Saya senang pasti ya, cuman kan saya nggak tahu itu polisi bukan Bukan. Cuman Karyawan doang. swasta lumayan aja dan wah, alamatnya juga palsu. berani banget sih. Plat palsu Mas. Ya itu sih lumayan agak berlapis sih ya, kayaknya ada nomor platnya, ada Iya. diem gitu, ada pistol juga. Kalau saya sih lebih ke percaya dengan hukum aja, jalanin ya. Nggak berani gimana. Mudah-mudahan insya Allah. Mas Bayu tadi bilang pertama yang tahu mungkin, nah itu sampai ada WhatsApp, apakah si korban ini masih ada hubungan atau bagaimana? Kebetulan saudara saya itu dia berhubungan baik dengan driver online. Dia yang WhatsApp saya. Mereka maunya emang ini viral supaya Minta bantuan Terespon. ceritanya nih ke Iya. Mas Bayu gitu. Iya. awalnya. bener, tapi mereka ya sebenarnya nggak salah ya, karena mereka akan melihat suatu hal kejadian itu kayaknya nggak wajar nih. Orang dia juga bilang kan di situ saya viralin tuh, memang dia mau viral. Salah satu orang pertama itu saya, masih ada kok semuanya.
di handphone Pertama saya. dihubungi oleh pihak korban. Saudara saya. Oh, itu. Iya. Dia minta saya post, saya minta saya ini. Bantuan untuk Mm-mm, memviralkan. mm-mm. Saya lumayan agak takut lah. Kalau untuk yang pertama saya nggak mau jadi fitnah. Tapi kalau udah yakin dia ini baru saya bantuin deh. Dia bilang mau gimana? Saya bilang ini. Podcast aja yuk. Saya bilang. Saya daripada ngepost, saya bilang. Akhirnya udah kan kalau podcast kan lebih ke pertanyaan. Bukannya saya mau fitnah. Jawab. Iya betul. Saya menanyakan ada apa, kenapa, apa yang ditangkap, gitu. Jadi ambil aman lah, jangan ngepost. Tapi melihat video itu sendiri seperti apa? Kejadian itu jangan pernah kita melihat dari satu sisi, harus dari dua sisi, dua pendapat, dari dia sama dari pihak yang lain. Cuman dari kejadiannya, saya kan di situ di podcast baru tanya juga, kenapa dia bisa semarah itu? Ngelakuin apa? Harus tanya itu juga, nggak bisa, gila tuh orangnya main nonjok, main ini. Kenapa dia lu ngelakuin kesalahan apa? Dan akhirnya ternyata kesalahannya nggak terlalu berat ya, akhirnya dia begitu. Ya mudah-mudahan kita juga hampir sekarang nggak tahu persepsi dari yang orang itu apa. Selalu biasakan untuk mendengarkan dua sisi, apapun itu ya. Misalkan orang bunuh juga ya, gila nih orang bunuh, jadi kita harus tahu juga kenapa dia membunuh. Jadi biasakanlah kalau itu. Jadi tidak saling fitnah. Om Baim, kan sekarang apapun yang viral Gini loh. Gini. Sebenarnya manfaat ada enggaknya sih. Manfaatnya pasti seperti maaf ya kasusnya misalkan kita bilang Sambo. Nggak ada netizen nggak akan bisa terungkap karena itu udah dipeti mati, udah dikubur, dari dia. Nggak mungkin bisa dibuka. Kalau misalnya kita bicara orde yang lama, orde baru dengan segala, udah nggak mungkin kebuka. Pemerintah udah pasti lebih kuat karena itu tanpa pemeriksaan, tanpa apa, dia bisa lewatin semuanya karena itu atasan semua. Nggak boleh lihat, nggak boleh ini karena kita tahu kondisinya. Masuk ya langsung. Karena netizen ada suatu hal yang aneh dari tembak, dari kejadiannya itu kita secara logik untuk akal logik dasar ya, itu tembakan nggak kena, ini di rumahnya, ini nggak benar ya, terus aja yang bilang itu. Kalaupun tidak digubris yang kena adalah maaf di presidennya, kok nggak didengarkan sih, lakuin juga pasti buka kejadian. Jadi netizen itu ada benernya, tapi nggak benernya. Nggak bener sekarang yang zamannya buzzer pastinya, semuanya itu pakai buzzer. Yang kedua, saya sebenarnya salah satu orang yang nggak suka ketika memang saya scroll sekarang, mungkin kita bilang Instagram atau Instagram lah sekarang ya, scroll atau media sosial yang lain ya, TikTok segala, selalu menemukan cerita yang saya nggak mau dengar. Dan saya itu sebenarnya nggak penting buat saya. Saya cuma mau lihat, saya mau senang-senang lihat ini, ada jahil, ada lucu, ada apa, mungkin motivasi. Sekarang saya dijajelin terus, dipaksa terus untuk melihat satu kejadian yang nggak penting buat saya. Yang akhirnya kalau kalian nggak sadar, setiap hari orang misalkan itu dia nggak hari di sini ada berita apa lagi ya, dan itu nggak bagus buat perkembangan anak muda sekarang, nggak bagus buat pemikiran kita sekarang. Fokusnya udah beda. Dan maaf ya, kalian juga istilahnya mencari pasti beritanya. Jadi semuanya tuh dalam sirkulasi yang saya bilang, aduh gimana ya saya bilang ya, saya sampai bingung, saya nggak ngerti untuk menjelaskan sebenarnya baik atau enggaknya. Karena buat saya, kalau untuk saya pribadi itu nggak bagus. Saya nggak pernah mau kalau melihat berita itu. Saya mau fokus kerja, saya mau gini tuh mau senang-senang kok, bukannya mau melihat itu. Tetapi kan kadang netizen